ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Guru pernah ngajarin kewajiban seorang muslim untuk saling mengingatkan. Iya. Kalau saatnya sholat, ya sholat. Ayo sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita rezeki, walaupun bukan rezeki yang namanya uang atau tahta jabatan, tetapi salah satu yang kita inginkan adalah rezeki sehat walafiat, gitu kan. Alhamdulillah, salawat serta salam kepada baginda kita mahkota alam, Nabi yang sejati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Pucep, pada saat ini Buya jauh-jauh dari Ciledug ya, bersilaturahmi setelah kemarin lockdown 4 bulan sampai 5 bulan sekarang ini. Kebetulan sama beliau sekarang ini beliaunya belum saya utarakan siapa sih, gitu kan. Pokoknya ini binatang tamunya bintang tamunya. Alhamdulillah, ini saudara Buya dari Banten. Beliau adalah seorang dokter yang sudah lama berkiprah tentang menyehatkan wasilah ya, orang-orang yang bisa sehat, dan beliau itu ada dua maknanya ya, baik dokter, baik juga dia kiai juga. Ya Allah, lebay. bukan soal lebaynya. Tapi kan alhamdulillah, siapa sih gitu kan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, kelihatannya kok ganteng banget ya. Udah ganteng dari dulu, Boy. Ganteng dari dulu. Dari dulu ya? Boy kan ikut sama kita gantengnya, Boy. Ya, oh gitu ya. Ntar dulu, saya mau nanya dulu nih. Nama asli yang sekarang ini kan masih samar. Mungkin ada lakobnya, kan ada lakobnya seperti Rasulullah memberikan satu lakob, ya kan? Abu Hurairah, gitu lakobnya itu kan, seperti juga dikasih lakob juga Sayyidina Abu Bakar, gitu kan. As-Siddiqnya itu kan lakob dari Rasulullah. Yang lagi ramenya itu kan sebutnya Dokter Bagus. Ada juga Lim Gofang, gitu kan, di Facebook Lim Gofang, di mana-mana Gofang. Nah, mungkin salah satunya adalah sejarahnya, kok bisa gitu ada nama ya Dokter Bagus, ya Lim Gofang, itu gimana sih? Apa tuh? Ya sejarahnya kok bisa, atau itu kalau diomongin, Bu, bisa sampai semalaman, Bu. Oh gitu ya. Bu. Oh iya ya. Iya gitu tuh. Jadi saya mau ngomong apaan lagi kalau begitu, Mbak ya? Terserah, Bu, ya ngomong. Intinya adalah saya asli Indonesia. Asli Indonesia. Udah jelas. Daerahnya aja Indonesia. Nama yang diberikan sama almarhumah ibu dan bapak adalah nama yang selalu disebut sama orang di sini. Oh gitu. Bagus. Jamaluddin Rahman. Tapi emang bagus gak dengan orangnya? Tergantung. Oh gitu ya. Siang malam gimana gitu ya. Kalau malam gimana? Beda, Bu, gitu. Mohon izin dari sahabat Bucep Channel ya, karena emang sudah lama nggak berjumpa dengan beliau. Iya, kangen ya. Saudara, sahabat, sekaligus ya, mudah-mudahan saja sahabat dunia akhirat, sekaligus juga buat para sahabat-sahabat di Ya. apa sih? Channel Sahabat Bucep. Sahabat Bucep, mudah-mudahan juga sahabat Bucep yang sudah tergabung di channel YouTube-nya beliau. Mudah-mudahan saja bukan hanya channelnya saja yang di dunia, tapi mudah-mudahan saya bisa menjadi sambung channelnya nanti di kelak di Padang Mahsyar. Amin. Gitu ya, Bu ya. Iya, karena dulu pertama kita belum tahu saudara dan sahabat itu waktu almarhum Uje tuh, ya kan, masih sombong sih dulu. Yang masih bersombong. Oh gitu ya. Beliau sering juga ke almarhum Uje dulu, sampai ya saya bukan nggak kena, tahu tuh pas pancakaki, tahu tuh loh kok alhamdulillah gitu. Sekarang menyambung. Kenapa bersahabatan itu bukan di dunia saja, karena ada sahabat, ada teman. Kalau ini mah ya teman ya sahabat. Amin ya Allah ya Rabbi. Sampai dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbi. Oke, jadi gimana tuh? Ya itu yang nama tadi. Ada disebut orang tua Dokter Bagus,
Terus sekarang ada juga kalau saya lihat di Facebook atau di mana Lim Gyopang apa sih kenapa? Lim sih? Gongfang. Heeh. Jadi kalau ditanya kenapa sih ada Lim Gongfang? Karena kebetulan memang pada fase saat kita mendalami metodologi pengobatan Chinese traditional medicine. Tahu nggak Chinese traditional medicine? Enggak, itu aja deh. Jadi pengobatan kedokteran Chinese yang bersifat tradisional. Heeh. Karena pada saat itu kita sempat berpikir bahwa kayaknya nih kita butuh terobosan baru nih berkaitan dengan kondisi ilmu kedokteran yang saya punya. Akhirnya ya alhamdulillah dengan izin Allah berangkatlah kita ke China, nyelesain S2 S3 di sana. Oh, Kemudian S3? ya S4 S5 sih kalau ada masih Bu, memang cuman kalau nggak ada hampir lagi sama Bu. gelar dengan saya. Iya. Cuman pas saya lihat di lemari S ada satu, jadi saya S1 aja. Apa itu masuk nggak dengan hadis Rasulullah yang utlubul ilma walau bisin? Bukan masuk lagi, justru pada tadinya kita nggak pernah berpikir ini apa ya Allah kasih kita izin buat di China. Cuman pada saat kondisi lagi galau, kemudian tiba-tiba nih dokter juga galau. ada ceritanya lu. Ada cerita. Iya. Kan mau cerita nih. Oh, iya, ini yang iya. membuat ini spesial nih, ini malam nih saya kasih buat sahabat-sahabat dari Bu Cep ya, Bu Cep channel. Iya. Jangan lupa like, subscribe sama nyalakan loncengnya. Lonceng. Udah sponsorin ya. Oh, iya. Gitu tuh ukurannya. Jadi pada kondisi kita sedang berada pada transisi di mana secara teori ilmu kedokteran konvensional ditambah dengan kondisi keadaan yang memang saat itu sedang aduh kok gimana ya. Akhirnya kita berangkat nih ke Mekah nih. Ke Mekah dulu. Kata si Mak, jadi lu berangkat sana dah. Minta dulu ya sama Allah. Selama kita di sana itu tiba-tiba emang tuh kita tuh ketemu tuh sama orang Cina Ibu. Bicara terus lah. Di Madinah buka Quran terjemahannya Cina. Kemudian di Mekah ketemu orang Cina mulu. Nggak berpikir tuh mau ke sana. Pas ceritanya pas balik, ya izin Allah tiba-tiba ada di perjalanan akhirnya Allah kirimkan kita ke China. Tidak berpikir bahwa di sana ada sebuah rahasia yang sedang Tuhan perencanakan buat saya saat itu. Ya udah kita ke sana. Izin Allah alhamdulillah kita stay 5 tahun di sana. Setahun pertama, setahun kedua kita di sana, saya hidup dengan satu keluarga. Keluarga orang Cina juga. Keluarga Lim. Lim. Selama saya setahun setengah kalau nggak salah nginep di sana, tinggal di tempat beliau dan beliau segitu toleransinya dengan saya. Akhirnya dengan izin Allah pula pas saya menginjak 2 tahun lebih, keluarga besar itu menjadi mualaf. Alhamdulillah. 12 orang keluarga Lim di sana menjadi mualaf. Subhanallah. Dari yang karena pada saat itu dia mungkin melihat praktek cara ibadah kita. Kemudian juga dia kasih ke orang muslim, orang muslim ini tepat sholatnya gitu. Itu ya. Kemudian ya mungkin dari nggak tahu Allah bisawab, tapi yang jelas pada saat itu Allah kasih hidayah sampai alhamdulillahnya 12 orang keluarga di sana itu menjadi mualaf di hari yang bersamaan, beda jam. Berarti dakwah bilhal ya. Wallahu alam. Ya. Saat itu kita nggak berpikir itu, hanya saja dengan izin Allah tiba-tiba keluarga itu 12 orang dari pukul 5:30 subuh sampai pukul 3:30 sore 12 orang semuanya jadi mualaf. Subhanallah. Di perjalanan setelah seminggu mereka jadi mualaf, akhirnya mereka datang ke kita, dia bilang kamu sudah kasih kami ajaran yang baik, ajaran yang bersifat batin, bagaimana pengabdian kepada alam. Akhirnya mereka kasih penghormatan, dikasihlah kita nama gelar marga dengan marga Lim. Gong Fang, Gong adalah gunung, Fang adalah air. Jadi gunung sama air. Ya, gitu. Tapi ini nggak kayak gunung. Tergantung juga sih Boy, Buya maunya apa gitu ya. Jadi subhanallah nih sahabat Bu Cep, dari pengalaman beliau adalah ketika beliau itu salah satunya walaupun beliau tidak merasa dakwah, tetapi dengan sikap kearifan, terus sikap dengan kesehariannya dia mengingat Allah, beribadah, akhirnya orang bisa mengikuti jejak beliau. Kenapa? Wasilah ya. Hidayah hanya punya Allah. Wasilahnya seperti itu. Nah, jadi sistemnya adalah dengan bil hikmah gitu kan. Bil hal. Kan? Kalau kalimat bil hal itu adalah tingkah laku kita. Karena Rasulullah ketika di Mekah aja karena itu kan bil hal ya. Tidak sporadis kita untuk itu, tapi kan Rasulullah dengan akhlaknya Rasulullah semuanya orang memandang Rasulullah dengan akhlaknya. Itulah tandanya, bukan kita berakhlak, karena akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Akhirnya terus kenapa jadi dokter?
Udah jadi dokter? Lah gua kan udah jadi dokter dulu. Udah jadi, udah dokter kena. Oh iya. Saya lupa, mohon maaf. Kalau lihat mata Pak Dokter tuh kayak gimana gitu kan. Saya tuh pengennya ya gitu kan. Terus, Jujur nih baru ini loh saya ngomong nih. Oh gitu, nggak terkait apa-apa. dengan nama Lim nih, nggak serius. apa-apa. Karena memang Boy sendiri aja. Iya. Ini Boy juga sama sahabat Buya channel, Bucep channel juga. Ini baru ini juga sih pakai konten pakai peci karena kebetulan emang yang megangnya. Jadi Buya, jadi saya harus pakai peci. Oh, biasa juga Joko, pakai peci. Gitu. Jangan salah, jangan gitu salah. kalau saya harus ngomong sama depan seorang ulama Oh, itu kayak gimana? aduh. Dada tuh bergetar gitu sih. Enggak, malahan kenapa? Sekarang ini kalau Buya lihat bahwa Pak Dokter itu berkolaborasi. Kelihatannya nih, ada melalui pengobatan dengan medis, ada juga dengan secara agamanya atau dengan zikirnya. Karena kalau nggak salah konten-kontennya seperti itu kalau kita lihat. Benar nggak ya? Karena pengobatannya beda loh, bener. Pengobatannya beda. Saya pernah itu pengobatannya saking, ya Allah. Cuman dipegang, digini doang, udah kita teriak. Subhanallah. Dan beliau tidak, mudah-mudahan lah menjadikan Amin, satu doain, ini amanat ini. doain, Bu, Ya. doain, Bu. Terus sekarang begini, kondisi dengan sekarang ini kan ada juga dengan agamanya, gitu kan. Terus ada juga dengan medisnya. Nah ini nih gimana bisa dikolaborasi, dicampurkan untuk untuk jadi, saya jadi bingung ngomongnya ya gitu kan ya. Ya kok bisa gitu? Apakah benar? Kudu bisa. Harus. Maksudnya begini. Sekarang gini, secara agamanya. Enggak, saya nggak tidak membicara ranah itu. Tapi yang jelas pada saat saya harus mengkawinkan. Oh, udah kawin. Artinya mengkolaborasikan. Oh, itu. Mengkolaborasikan 3 jenis metodologi pengobatan. 3 ya. 3 atau 4 lah. Ya, mungkin gitu. Jadi sebetulnya hanya ingin menjawab fenomena kondisi saat ini orang yang ada di Indonesia. Mohon maaf, bagi kawan-kawan sejawat di dunia kedokteran kadang-kadang melihat dunia herbal, dunia alternatif itu dengan dunia yang, itu herbal enggak. Herbal bukan kesehatan. Herbal hanya membantu proses pengobatan saja, dan itu bukan obat dan segala macam. Kemudian juga orang herbal juga sama, jangan pakai kimia. Kimia itu berbahaya segala macam. Nah, saya gitu ya. Hadir sebagai penengah dari semuanya. Itu pertama tujuan awal. Saya hadir dari penengah, artinya saya berusaha buat mengkolaborasikan titik kekurangan di dunia kedokteran konvensional, ini titik kekurangannya, ada di dunia ke herbal atau dunia yang lainnya, ini kelebihannya. Jadi berusaha buat masuk pada kekurangan di dunia kedokteran konvensional, begitupun sebaliknya. Pada kondisi seseorang yang mengalami penyakit yang hubungannya langsung dengan anestesi pembedahan, nggak bisa lo pakai herbal, kan gitu tuh. Akhirnya kita tetap menggunakan kelebihan yang dimiliki sama kedokteran konvensional. Sehingga saya berusaha buat jalan di tengah-tengah itu. Itu poin pertama. Keduanya, setelah kita analisa dari sekian banyak kasus-kasus yang ada, bahwa ternyata dengan metodologi 2 teori, taruh teori dunia kedokteran konvensional, kemudian dunia kedokteran Chinese atau apakah herbal, apakah alternatif, akupunktur, apapun itu bentuknya itu yang bersifat di luar non kedokteran konvensional, ternyata teori ini juga tidak bisa membantu proses pengobatan seseorang. Artinya harus dipahami juga bahwa sakit itu tidak melulu bicara penyakit. Itu poinnya. Sakit itu tidak melulu bicara penyakit. Bahwa pada saat seseorang dalam keadaan sakit, kemudian dia datang ke laboratorium, general check up dia, maka ketemu tuh titik penyakitnya. Oh, Anda kolesterol. Anda mengidap penyakit A, B, sampai Z gitu. Tetapi di titik lain nih nggak ada nih di mana dimensi seorang dokter atau seorang praktisi menyampaikan penyebab Anda ini. Itu poinnya. Maka setelah kita coba analisa bahwa ternyata teori nggak cukup nih, Boy. Teori dunia kedokteran manapun nggak cukup nih. Sehingga saya coba lagi masukkan ke satu titik. Mana? Mengambil salah satu ayat di Al-Quran yang berbunyi, wa idza maradu fahuwa yashfi. Nah, itu tuh. Dalam kondisi sakit apapun itu, fahuwa, maka Allah yashfi yang menyembuhkan. Sehingga metodologi yang saya gunakan ini saya coba campur adukan yang hubungannya langsung berusaha buat mencari formula dari bagaimana menganalisa
mendiagnosa sampai ada membuahkan sebuah tindakan obat apa nih yang layak saya berikan ke pasien. Nah itu poinnya. Iya. Jadi berangkat dari situ sebetulnya mah kenapa di klinik Ibnu Sina kita menggunakan metodologi yang bersifat itu. Betul. Menggabungkan dari sekian banyak metodologi yang sifatnya satu memberikan penggambaran ke pasien bahwa sakitmu ini penyebabnya dari ini. Tetapi di balik itu semua pun juga sakit pun juga ternyata tidak berakibat itu saja. Dan ini juga saya ingin sampaikan ke sahabat Bucep Channels bahwa sakit itu 80% lebih bahkan 90% itu diakibatkan karena faktor psikologis. Itu catatan terbesar. Iya, benar. Itu catatan. Artinya kalau berbicara hubungan langsung dengan psikologis, berarti kita bicara hubungannya langsung dengan hati. Maka hati-hatilah terhadap hati. Karena pada saat Anda tidak berhati-hati terhadap hati, sejatinya Anda pasti akan sakit. Itu kuncinya. Sama dengan keimanan juga ya. Itu makanya itu Buya itu oh iya, menjadi. yang Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya Allah, di dalam hati yang sakit maka Allah akan tambahkan sakitnya. Ya Allah, berarti emang segala sesuatu harus dikembalikan kepada yang balik memberikan. lagi, kasih lagi bahwa ternyata pola makan, gaya hidup, istirahat itu sebetulnya faktornya pendorong saja. Pendorong saja. Jadi faktor pendorong orang sakit, pola makan, gaya hidup. Tetapi 90%-nya semua diakibatkan dari kondisi psikologis seseorang. Bagaimana ruang hatinya, bagaimana kondisi kejiwaannya. Sebab gini Boy, gini loh, saya mau kasih tahu. Ini megang-megang biasa aja, keles gitu. Saking senangnya sama Yecin kita nih. Kok jadi begitu kalau udah malam ya? jadi gini loh, sahabat Bucep Channel juga harus paham bahwa ternyata kalau kita menyimpan amarah, kemarahan, jengkel, emosional, kita simpan 5 menit saja dalam tubuh kita, ketahui sama sahabat Bucep Channel, kita mengalami peningkatan keasaman dalam darah kita 6 jam. 5 menit loh Boy. Buya marah, emosi. 5 menit doang. 5 menit. Itu Buya, tubuh Buya mengalami keasaman 6 jam. Ya Allah. You bisa bayangin nggak kalau Buya marahnya sejam? Ini yang baru. Marah kita 5 menit, baik kepada siapapun, ya kan? Ke siapapun, maka akan naik keasaman, akan menaikkan keasaman darah. Asam darah atau lambung? No, asam keasaman darah. Darah. Yes. Selama 6 jam. Artinya kalau seseorang sedang mengalami kemarahan dia secara psikologis, marah, jengkel, bahkan menyimpan dendam itu. Dia dendaman nih. Hasud nih dalam hal ini kan. 6 jam cuy. Boy, 6 jam boy. Sekarang logikanya, bagaimana mungkin kerja fungsi ginjal seseorang akan mengalami perbaikan atau baik kerjanya kalau dalam darahnya aja asam. Kedua, bagaimana mungkin jantung bisa memompa dalam darahnya sedangkan kondisi darahnya asam. Kan gitu logikanya. Ini gini aja, mobil, ini dikasih oli, olinya nggak baik. Asam lagi olinya. Asam olinya. Pernah ngerasain oli, Bung? Enggak. Kok Buya bisa tahu oli itu asam? Kan yang nyobain kan nyicipin dulu, Pak Dokter. Kan Buya ngomong tadi barusan. Iya, tapi dah Buya bengkel juga loh. Jadi pantas begitu ya. Iya. Maka dalam diri itu ada lagi nih. Segala sesuatu itu yang memerintahkan adalah dalam diri kita itu hati dulu. Yes. Setelah hati ke pikiran. Tapi kebalikan orang. Sekarang itu orang tuh mau berbalik. Yang memerintahkan hati pikirannya. Sehingga banyak orang yang terpenjara dengan sebuah ruang pikiran. Sehingga pengaruh hatinya sangat mempengaruhi. Timbul rasa fobia, ketakutan berlebihan. Jangan nyindir dong. Ini fakta, you know? Iya, benar. Ini realita, ini fakta. Saya bicara fakta bahwa ternyata seyogianya kan hati itu yang merubah pikiran. Oke. Kebalikan sekarang itu orang itu kebalikannya, pikiran-pikiran itu merubah hatinya dia. Iya. Kan gitu tuh, sehingga hati-hati dengan pikiran. Saya pernah bikin tulisan, mudah-mudahan saja ini jadi catatan besar buat sahabat Bucep Channels, bahwa pikiran yang kita semai, maka tindakan yang akan kita tuai. Tindakan yang kita tuai, yang kita semai, tabiat yang kita tuai. Tabiat yang kita semai, maka nasib yang akan kita tuai. Artinya pikiran akan mempengaruhi kita punya nasib. Sangat wajar kalau Al-Quran mengatakan inna widhanni abdi.
Kata Allah, aku tergantung sangka hamba-hambaku. Sangka hamba-hambaku. In khairan fa khairan. Kalau kau bersangka baik kepadaku, aku kasih kebaikan. Kebaikan. Wa in saran, Iya. kalau kau bersangka baik, bersangka buruk, Heeh. aku berikan juga keburukan kepadamu. Sehingga hati-hati kita dalam berpikir, sahabat. Gimana pun juga, kalau boleh dikategorikan hidup harus dipikirkan, harus. Tapi jangan jadi pikiran. Hidup dipikirkan harus, tapi No, jangan gini, dipikirkan. hidup itu harus dipikirkan. Dipikirkan. Tapi jangan jadi pikiran. Jadi pikiran. So must go on. Jalan aja. Gitu tuh ceritanya iya. Buya Iya, Bucep siap, yang siap, siap, ganteng dewek gitu. Jadi bahasanya seperti gini ya. Kalau misalkan tadi disebut prasangkanya Kok Allah. perangsang sih, Bu? Perasa, kan perasa. Perasaan. Jadi baiknya Allah pasti baiknya buat Ah, hambanya. itu kuncinya. Tapi belum tentu baik Yes. hambanya itu baik buat Allah. Kenapa? Akan kembalikan kepada Yes. hukum. Termasuk hubungannya dengan sakit. Makanya saya Itu sering ya. sampaikan sama para pasien yang datang ke klinik kita punya, saya bilang sama mereka, jangan kau katakan bahwa sakitmu adalah ujian. Jangan kau katakan sakitmu adalah musibah, tapi katakan sakitmu adalah hadiah indah dari Allah. Itu kuncinya. Kenapa harus ngomong demikian? Tahu. Oke. Penyakit itu adalah hadiah dari Allah. Yes. Hadiah dong. Dari apa? Dari kondisi tabiat kita. Iya ya, Kan timbul gitu ya tuh. efek ya. Kalau bicara kamu sakit, ini musibah nih. Entar dulu, bentar nih. Lu mudah banget ngomong musibah, gue bilang gitu Gitu ya. ya. Saya lagi diuji nih. Entar dulu nih, lu ujian gimana nih? Sekolah kagak kagak, lu sholat jarang-jarang, gue bilang gitu ya. Dia bilang begitu loh. Lu Iya, sholat bener. jarang, tahajud jarang gitu ya. Baca Ngomong Quran yang banyak, jarang, ya. ngomong meta banyak. Banyak. Bilang sakit, lu bilang ini ujian. Entar dulu mikir ngapa jadi orang, gue bilang gitu Iya ya. bener ya. Akhirnya kita bilang apa? Pak, katakan ya bahwa sakitmu adalah hadiah dari Allah yang dibungkus dengan sakit. Gitu loh. Maka perbaiki pikiran Bapak dahulu. Nah, di sisi ruang itulah kita coba ajak pasien buat dikasih motivasi mengarah kepada kondisi yang bersifat psikologis klinis. Tapi hubungannya pada husnuzon, baik sangka sama Allah. Tahu nggak? Tadi dulu gue ngomong lagi nih. Iya. Kan bagian gue ngomong sekarang. Iya, siap. Aduh, saat ini mohon maaf pemirsa Kacamata Buya, pemirsa Bucep channelnya saat ini saya harus mendominasi beliau ya. Jadi memang karena lama saya ketemu dengan beliau, akhirnya saat ini saya harus bicara banyak dengan beliau. Sorry ya. Iya, sok. Ini channel Buya kan? Channel Channel Buya kan? Iya. Oke. Supaya kita juga dapat ilmu juga. Ya. Ayo. Karena begini, kenapa dalam kondisi orang sakit atau tidak sakitnya ruangnya itu bicara pada pikiran? Karena dalam otak kita punya itu, Boy, ada 2 hormon. 2 hormon. Yes. Yang pertama adalah hormon adrenalin namanya. Adrenalin. Hormon jahat. Hormon jahat. Keduanya hormon yang disebut dengan beta endorfin. Beta endorfin ini hormon puncak kebahagiaan. Jadi kalau orang lagi bahagia, lagi senang, lagi nyaman, maka yang naik itu hormonnya beta endorfin. Beda. Ya. Jadi, nah, sedangkan lawannya itu adalah hormon yang bersifat adrenalin, nama hormon jahat. Jadi kalau seseorang dalam hidupnya berpikir buruk saja, berburuk sangka atau berburuk sangka kepada Allah, bersuuzon dengan Allah, hati-hati. Ruang pikiranmu akan dikuasai oleh hormon adrenalin namanya, hormon kejahatan. Adrenalin. Awalnya bukan adrenalin. Oh, bukan. Adrenalin namanya. Adrenalin ya. Adrenalin. Pada kondisi kau dikuasai oleh hormon adrenalin itu hati-hati. Bukan alkalin ya? Bukan, itu alkali itu batu bata. Oh gitu iya. Ya. Batu bata, Bu. Itu batu bata kan ya. Iya. Gua mau batu yang lain tapi iklan urusannya ya. Jangan ikan, Bu. Oh iya, bener. Enggak punya duit terus. Itu kalau dibayar sama itu. Iya, bener. Ngomong apa tadi ya? Udah itu. Batu bata. Batu bata. Nah, jadi pada kondisi seseorang dikuasai oleh hormon adrenalin itu, hati-hati saya bilang. Kenapa? Dalam sel darahmu akan timbul kanker. Apa tuh? Kanker. Hati-hati Mas Bro. Innalillahi wa inna. Keduanya pada kondisi seseorang sedang sakit nih. Orang lagi sakit nih. Dokter saya lagi kanker nih. Oh, penyakitmu apa? Oh, kanker. Sudah berapa? Sekian. Maka kewajiban kita buat menaikkan ruang psikologisnya yang bersifat happy. Kasih ajak dia seneng. Ajak main. Aja kasih kebahagiaan lah, Boy. Oh gitu, bukan kasih kabar-kabar gembira. Maka pada saat orang tersebut yang sakit ini kemudian dia merasa relaksasi, aman, nyantai. Nah, hormon beta endorfin akan masuk keluar. Dan kalau orang sudah bermain dengan beta endorfin, jangankan hubungannya langsung dengan penyakit jantung apa gitu kan. HIV, AIDS, cancer pun bisa sembuh syariatnya dengan hormon itu. Artinya obat itu sebetulnya dari tubuh kita sendiri, Boy. Kalau obat yang bersifat ya mohon maaf konvensional gitu ya, mau dilakukan tindakan
apa namanya di kemo, Di dia kemo, bilang itu sifatnya syariat dohir saja. Tapi sejatinya saat seseorang berpikir positif, berhusnuzon kepada Allah, husnuzon kepada manusia, belajar untuk menghilangkan hasud, gelisah, segala macam, maka itu hormon akan keluar secara sistemik. Maka dalam kondisi seperti itu, saya bilang tadi, jangankan jantung, ginjal, kanker atau HIV pun juga syariatnya bisa sembuh gara-gara tuh hormon masuk ke jaringan itu. Alhamdulillah sahabat Bucep dan sahabat dari Pak Dokter Lim Go. Udah dokter bagus aja, udah bagus aja. Dokter bagus aja. Ya udah kan bagus mulu sih. Gue udah bagus. Emang udah bagus gimana sih? Subhanallah ya, dari tadi ilmu walaupun saya agak mencerna sedikit karena mungkin bukan faknya untuk kan, tetapi salah satunya adalah ini menjadikan suatu ibroh, ya kan, penyemangat buat diri kita bahwa penyakit itu adanya seperti itu dan kita juga jangan lupa kepada yang memberikan penyakit kita, bahwa tadi itu bahasanya yang saya simak itu adalah ujian dan musibah. Padahal kata beliau adalah penyakit itu, sakit itu adalah hadiah dari Allah. Supaya apa? Supaya kita selalu mengingat kepada Allah. Yes, betul. Gitu. Tujuannya itu. Oke, nih Pak Dokter, sekarang kan lagi new normal nih, kan new normal di Indonesia ini setelah kemarin wabah COVID ya, gitu kan. Bagaimana sih kita menyikapinya nih sekarang ini, gitu kan? Dengan menurut pandangan dokter ini nih, kita nih sebagai yang awam dari dalam kedokteran, awam dari dalam kemedisan, awam dari bagaimana penyakit, bagaimana nih kita untuk menghadapi new normal ini? Gitu. New normal. Iya dong. Ya normal aja sih, normalitasnya ya biasa aja. Tetapi kan tidak harus ada apa sih namanya itu social apa sih? Distancing. Kayak gitu. Gimana coba? Gimana coba apanya? Iya gimana? Mungkin dokter menyingkapinya harus bagaimana nih kita ini gitu. Kalau dari saya pribadi ya, menganalisa kondisi yang sekarang pasca pandemi COVID-19 ini, kemudian kembali pada titik new normal, ya udah normal-normal aja. Artinya jalanin hidup sehat, kemudian berpikir positif, kemudian ya udah normatif aja. Gitu Sehingga ya? jangan, artinya waspada boleh, lebay jangan, itu kuncinya. Waspada boleh, lebay jangan. Terlalu over lah, terlalu berlebihan segala macam, janganlah kan gitu tuh. Karena ya sebilang tadi, gimana pun juga Tuhan tuh kasih kita tubuh dengan imunitas tubuh yang luar biasa. Dia sifatnya sistemik. Jadi kalau kita menyikapi new normal yang saat ini sudah dijalani, bersikap apa yang harus kita lakukan, ya normalisasi yang seperti normatifnya sajalah. Cuman ya tetap aja bilang waspada harus gitu kan, tapi ya lebay jangan. Justru ini ya jadi tamparan sebetulnya pada saat Allah turunkan wabah corona ke Indonesia atau ke dunia gitu kan, yang kita harus jadi catat itu ibrahnya, bukan virus coronanya. Ibrah buat kita apa yang bisa menjadi dasar kita muhasabah, kenapa Allah turunkan ini, kita punya wabah, ada apa kan begitu gitu tuh ya. Itu yang harus kita coba kaji. Andai pun setelah kita kaji kemudian kembali pada new normal, sekian bulan kemarin kita harus di lockdown, PSBB segala macam, barangkali hikmah terbesar adalah kita harus baik menggali potensi yang ada dalam tubuh kita sendiri untuk lebih baik lagi ke depannya. Kalau kalau dalam konteks new normal gitu kan, yang tadinya kita nggak normatif, mudah-mudahan jadi bisa normatif secara kehidupan. Toh sebelum corona pun juga Rasulullah udah mengajarkan kita membasuh tangan. Ya, benar. Kan gitu tuh. Iya. Kemudian juga pakai masker menghirup. Kalau kita sholat kan. Itu luar biasa. Iya. Jadi ini ajaran yang sangat luar biasa yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa pada saat kita berwudu itu disunahkan buat menghirup itu kan? Karena jaringan sampul saraf yang jumlah udah ratusan saraf itu, dia akan merespon pembuluh darah halus yang notabene akan memperkuat pembuluh darah di kotak kita punya, Boy. Artinya kalau kita membiasakan berwudu kemudian kita menghisap itu kita punya itu justru akan membantu memperbaiki imunitas tubuh dalam kita. So don't be afraid. Walaupun pertamanya itu kalau kita coba gitu agak perih. Kayak dulu kan saya punya sinus gitu kan. Gitu kan, mau berapa kali dioperasi, akhirnya saya nyoba tuh. Terus walaupun perih sekarang udah kebiasaan, malah sampai masuk ke itu luar biasa. Itu luar biasa. Apalagi hubungannya dengan jenis virus yang bersifat corona. Justru yang sekarang harusnya diincar besar oleh semua pemirsa dari sahabat Bucep Channel bahwa
corona ini sangat memiliki hikmah besar luar biasa buat kita. Kita tidak harus bisa membuka ruang kacamata yang bersifat kedokteran. Kemudian justru di sinilah barangkali mungkin harus kita coba ambil intisari bukan hanya di teori tapi di ruang batin kita sendiri. Itu kuncinya, Bu. Alhamdulillah, berarti setelah kita melihat pada saat ini, setelah ada new normal itu, ikhtiar kita sudah, ikhtiyat juga sudah. Ikhtiar kita bagaimana tadi sosial itu saya kan susah gitu kan. Kemudian juga pakai masker. Masker, terus cuci tangan terus. Kalau kita kan terus berwudu gitu. Malahan saya menganjurkan bahwa jangan sampai batal wudu. Kalau batal wudu lagi. Karena kalau sekarang kan menyangkanya bahwa mau sholat itu wudu. Padahal tidak. Karena salah satu contohnya sahabat Rasulullah Bilal, ya kan? Itu ini kontennya Bilal itu sampai Rasulullah memimpikan bahwa Bilal itu terompahnya sudah ada di surga. Sampai-sampai sahabat bertanya, kenapa kok Rasulullah itu sampai berbicara yang namanya terompahnya Sayyidina Bilal itu sudah ada di mana? Di surga. Sampai bertanya sahabat, ya Bilal, kok sampai bisa seperti itu? Amalan apa sih yang telah engkau kerjakan? Begitu. Amalan apa sih yang telah engkau kerjakan sampai Rasulullah mengatakan bahwa terompahnya sudah ada di surga? Kata Bilal, saya tidak punya amalan apa-apa. Cuman Rasulullah menganjurkan kalau batal wudu lagi. Ya disebut dawam wudu. Itu tuh sampai orang yang dawam wudu aja bila sahabat Rasulullah Sayyidina Bilal itu sampai terumpahnya bisa ada di surga. Jadi dan saya aku yakin, Bu. Iya, saya aku yakin secara ilmu kedokteran pun saya aku yakin kalau seseorang mendawamkan wudu, kontinuitas dalam wudunya nggak akan kena corona dia. Amin. Aku yakin. Amin. Saya hakul yakin. Hakul yakin. Karena punya Allah hakul yakin. No. Saya bukan bicara kebalik Allah karena saya hakul yakin sebab setiap anggota yang ada dalam wudu itu sangat mempengaruhi kerja imun dan darah dalam tubuh manusia. Jadi saya berani mengatakan, hakul yakin sampai dari mana? Kenapa setiap basuhan wudu itu 3 kali? 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Ya, Selasa marah. Kenapa harus basuhan 3 kali? Karena kan kalau tidak dengan basuhan ketiga kali, sampul yang bersifat pembuluh darah halus yang hubungan langsung dengan jaringan saraf parasimpatik tidak merespon pembuluh darah halus untuk bisa menjadi penyegaran, refresh. Jadi imunitas tubuh orang pasti akan kuat kalau sekiranya orang dawam ame wudu. Keduanya saat orang menghisap hidung, menghisap air kumur dulu gitu kan. Bayangkan pada seorang kumur-kumur, berapa jumlah kerja saliva air liur ya, yang merespon kerja lasofaring, submandibular, kelenjar parotis, itu yang bereaksi normatif. Saat orang menghirup air di mulut, di hidung, mohon maaf, berapa ratus ribu jaringan saraf halus yang berhubungan langsung dengan jaringan saraf otonom. Saat orang membasuh telinga, di satu telinga aja ratusan saraf. Ada pijitan di sini ya. Of course. Artinya saya bilang tadi, saya berapa kali selama COVID kemarin itu ditanya, Dok, solusi apa nih kami buat menjaga jangan sampai kena corona? Saya bilang itu satu, wudu finish. Ada obat? No, tidak ada obat. Only wudu selesai. Itu poinnya. Satu, Rasulullah SAW. Subhanallah ketika dari dulu 14 abad terdahulu memberikan suatu contoh kepada kita, baik dalam satu kesehatan atau apapun. Salah satunya adalah berwudu. Ini yang kecil ya. Bab toharohnya berwudu aja. Subhanallah. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat Bucep juga terima kasih nih Pak Dokter telah menyalakan waktunya. Ya Allah, sampai saya kaget. Mohon maaf dia gak tahu kita datang. Tapi alhamdulillah ini begitu banyak manfaatnya buat kita. Dan saya minta nanti kalau dia kesini lagi, mohon maaf harus diterima ya. Kita bikin konten lagi ya. Kudu apa harus nih, Bu? Kudu harus. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Ini buat diri Buya sendiri gitu kan, begitu banyak ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang apapun. Yang satunya dikembalikan lagi bagaimana ke Rasulullah SAW itu buat hambanya. Bagaimana Allah itu memberikan husnuzon kepada hambanya, menjadikan bahwa kita selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter.